If you don't do this now, you will regret it for the rest of your life. Ya, biasanya itu kata-kata yang sering dipakai oleh orang marketing, khususnya biasanya orang-orang yang menjanjikan investasi dengan nilai gede. Kalau misalnya kalian nggak ikut sekarang, kalian akan ketinggalan dan kalian akan nyesel kemudian hari. Kalian pernah nggak sih ketemu teman-teman kalian yang nawarin untuk join robot trading? Terus karena janji yang ditawarkan oleh investasi ini nilainya sungguh menarik, terus kalian akhirnya tergiur dan ikutan join. Yes, gue pernah. Dan di sini gue mau cerita pengalaman gue selama gue investasi di robot trading dari awal. Spoiler alert, the result is not as good as they promise. Dan gue rasa gue perlu angkat bicara soal ini supaya kalian juga belajar dan nggak mengulangi kesalahan yang gue lakukan. Tapi sebelum itu, let's learn about robot trading. Jadi trading menggunakan robot itu merupakan sesuatu yang umum digunakan oleh sekuritas ataupun manajer investasi. Dan ini adalah salah satu bentuk hasil karya dari data scientist untuk mengotomasi proses trading yang biasanya itu dilakukan oleh manusia. Di data scientist banyak orang yang melakukan riset di bidang itu karena memang jujur ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Karena jika memang technical analysis itu benar adanya, maka robot pun harusnya juga bisa memprediksi atau melihat pola-pola dari technical analysis itu. Bagusnya dengan robot, itu akhirnya akan mengeliminasi sisi-sisi emosional dari manusia. Even the most analytical thinkers are predictably irrational. The really smart ones acknowledge and address their irrationalities. Jadi, bahkan orang yang paling berpikiran analitis pun itu nggak rasional. Orang yang pintar itu adalah orang yang mengakui dan mengatasi ketidakrasionalan mereka. Kira-kira seperti itu apa yang diucapkan oleh Dan Ariely. Dan ya jujur aja kebanyakan kita itu lebih menggunakan emosi dibandingkan logika. Karena memang manusia itu belajar dari pengalaman dan sometimes pengalaman itulah yang bikin kita akhirnya trauma dan mempengaruhi cara kita dalam mengambil suatu keputusan. Termasuk ketika kita melakukan trading. Pernah nggak kalian kayak ngerasa, aduh nyesel jual kecepetan, beli kemahalan, atau nyesel nggak beli saham ini, atau nyesel nggak cut loss? Semua itu dikarenakan kita mengambil keputusan itu berdasarkan emosi kita, seperti ketakutan dan keserakahan. Jadi bukan logika kita yang main. Nah, emosi ini bahaya ketika trading. Makanya studi di bidang ini itu sangat diminati gitu. Dan banyak orang yang tergiur, apalagi dengan iming-iming profit 1% per hari. Jadi ini semua bermula saat gua waktu itu ditawarin teman gua untuk join robot trading di bulan April 2021. Dan September kemarin gua memutuskan untuk keluar dari robot trading ini. Di sini gua akan jelasin kira-kira skema yang ditawarkan itu seperti apa. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah skema paket robot trading dan berapa uang yang harus kalian setor dan estimasi profit harian dan bulanannya. Berikut pembagian sharing profitnya berapa persen. Let's say kita ambil paket starter 1. Itu artinya kalian akan deposit sebesar biaya robot ditambah dengan deposit modal. Biaya robot ini dipukul rata 20% dari deposit modal. Let's say kita ambil paket yang starter 1. Itu artinya kalian akan deposit sebesar 9 juta, di mana 9 juta ini adalah komposisi dari harga robot plus deposit modal. Dalam kasus ini, modal yang dipakai untuk trading itu cuma 7,5 juta. 1,5 jutanya itu akan dipakai untuk membeli robot. Deposit modal ini akan kemudian diubah dalam bentuk USD
which means 7,5 dibagi deposit kurs 15.000 yaitu 500 USD. Terus kalian dijanjikan maksimal 1% per hari. Di sini karena profit sharingnya itu 50 banding 50, makanya di sini estimasi profit hariannya itu 0,4% dan dikalikan 20 hari kerja, makanya kalian lihat di sini ditulis 650.000. Yang jadi pembeda di beda kelas itu adalah profit sharingnya. Di sini kalian lihat profit sharingnya itu dimulai dari 50-50 sampai 90-10. 90% buat kita dan 10% buat pengelola robot. Tapi untuk mencapai sharing profit 90-10 itu, kalian harus deposit minimal 900 juta. Ya, karena gua tahu kalian kayak gua cecunguk ini, mana ada punya duit segitu untuk investasi beginian. Nah, kita coba hitung-hitung nih. Waktu awal masuk, kita rugi berapa? Waktu kita masukin duit 9 juta. Dan seperti yang tadi gue bilang, kita akhirnya cuma punya 500 USD yang akan ditransaksikan. Dikali 13.000 kalau kita mau langsung tarik 500 USD ini. Sisanya itu 6,5 juta rupiah. Belum apa-apa, duit kalian itu udah berkurang sebanyak 2,5 juta. Atau sekitar 28% dari 9 juta. Investasi apaan nih? Belum apa-apa, duit bukannya nambah, malah berkurang 28%. It's just crazy. Untuk balik modal, hitungan yang dia kasih itu kita butuh waktu minimal 4 bulan. Nah, tapi itu kan estimasinya dia. Setelah gua hitung-hitung dan sesuai dengan data yang di lapangan yang gua temui, nggak nyampe estimasi yang dia kasih itu. Paling cuma 14% per bulan. Terus karena profit sharingnya itu jadi sisa 7% per bulan, 455.000 lah bisa dibilang. Untuk bisa balik modal dengan hitungan yang dia kasih, itu minimal kita butuh waktu 4 bulan. Nah, itu kan tapi estimasinya dia. Dari data asli yang gua alamin, itu paling per bulannya kita bisa untung sekitar rata-rata 14% per bulan. 14% ini dibagi dengan 50-50 profit sharingnya itu. Atau kalian cuma dapat 7% per bulan. Atau sekitar 455.000. Nah, di sini kalian baru bisa balik modal itu sekitar 6 bulan. Nah, jadi waktu bulan September itu gue udah di bulan kelima. Dan gue lihat kayak kenapa nggak naik-naik nih. Ya udah, akhirnya gue cabut, dan ini adalah beberapa alasan yang bikin akhirnya gue cabut dari robot trading ini. Alasan yang pertama, biaya robotnya itu mahal cuy. Kalian bayangin aja, harga robotnya itu 20% dari total capital kalian, dan itu dibayar di muka. Jadi, misalnya kalian mau invest 10 juta, biaya robotnya itu cost-nya 2 juta. Jadi, kalian harus masukin 12 juta. 2 jutanya istilahnya untuk membeli robot. Terus, ini biaya robotnya per kategori itu fix. Artinya, jadi kalau misalnya duit kalian udah bertambah, let's say dari 10 juta ke 100 juta, nggak tahu berapa lama, itu kalian harus bayar lagi 18 juta untuk biaya robot. Yang kedua, nah ini yang agak-agak gimana ya? Exchange-nya itu nggak masuk akal. Beli 15.000, jual 13.000. Artinya, kalian masukin duit kalian nih 15.000 ke sana, yang keluar 13.000. Otaknya di mana coba? Sebagai perbandingan nih, harga tukar di BI itu 14.300 dan 14.100. Lah ini 15.000, 13.000, 2.000 cuy. Yang ketiga, tidak compounding interest. Maksudnya gini, jadi misalnya kalian masukin duit kalian ke sana itu 10 juta, lalu dijanjikan maksimal 1% per hari. Jadi maksimal cuan dalam sehari itu bisa 100.000, belum dipotong profit sharing. Walaupun duit kalian udah bertambah nih, misalnya ke 20 juta, cuan yang kalian dapat itu tetap akan maksimal 100.000.
per hari yang belum dipotong profit sharing tadi. Jadi dia akan cuma pakai 10 juta kalian itu sebagai modal investasi. Yang keempat, dan yang menurut gue paling serem, kegagalan sistem. Dan ini gue sempat observe hal-hal yang aneh yang terjadi selama gue investasi. Jadi waktu itu ada member yang open transaction dan ada yang enggak. Selidik punya selidik, kegagalan ini dikarenakan adanya request timeout. Jadi sistem tidak mampu mengeksekusi transaksi atau transaksi yang dikirimkan ke server itu gagal karena sistem nggak sanggup buat nanganin semua klien. Ini bahaya karena duit kalian bisa hilang semua dan itu nggak menjadi tanggung jawab pengelola robot karena itu adalah resiko yang harus kalian tanggung. Ya, 4 alasan itulah yang akhirnya membuat gua untuk akhirnya kabur atau keluar dari investasi ini. Karena ketika gua tanya temen gua, gua mau cabut. Dan dia cerita, ya kalau mau dapet cuan atau cepet balik modal, ya kita harus cari bawahan dari dapat komisi. Dan di situ gua mikir, oh alah, jadi ini adalah sistemnya MLM. Nah, kalau bicara tentang MLM, gue langsung teringat skema Ponzi. Simpelnya, itu skema Ponzi ini itu mendapatkan keuntungan dari member-member baru yang mendaftarkan diri mereka ke dalam sistem ini. Jadi sebagai contoh, misalnya ada biaya pendaftaran, di mana biaya pendaftaran ini yang akan akhirnya digunakan untuk menjadi keuntungan dari member-member sebelumnya. Yang bawah-bawah ini ketika mereka store duitnya itu persenannya akan menjadi komisi dari agen-agen yang di atas. Dan ini buruknya itu ketika suatu saat nggak ada orang-orang baru yang mau join lagi karena produknya nggak menarik, ya kan? Yang tadi gue udah bahas, 6 bulan baru kalian balik modal. Dan ketika mereka nggak mau join, akhirnya orang yang lama ini nggak dapet keuntungan lagi dari member-member yang baru. Dan karena mereka tidak bisa akhirnya muter duit untuk memberikan keuntungan kepada member-member yang lama, akhirnya satu persatu akan berguguran dan akhirnya bubar. Artinya uang kalian akan habis lenyap. Ya, begitulah pengalaman gue. Jadi intinya gue belajar banyak dari sini. Yaitu yang pertama, jangan pernah percaya akan investasi yang menawarkan janji manis. Karena kalau misalnya memang benar itu adanya, banyak orang kaya cuy. And if it is too good to be true, then probably it is not true. Terus yang kedua itu buat hitung-hitungan yang benar. Jangan kayak gua, cross check dulu apakah badannya terdaftar di OJK atau Bapepti, kemudian hitung kira-kira berapa modal yang kalian keluarkan, kapan balik modalnya, dan kira-kira apakah ini menjanjikan atau enggak. Hitung juga resiko-resiko kemungkinan yang terjadi dari investasi ini. Seperti contohnya kegagalan sistem tadi. And ya, sekian aja dari gua Andy. Let me know apa pendapat kalian, atau mungkin kalian pernah join robot trading. Mungkin kalian juga bisa ceritakan pengalaman kalian di bawah. Mungkin gue salah. Silahkan tulis di komen di bawah. Gue Andy, and I'll see you guys in the next video.